Tadi surat dari Mensesnek yang mengirimkan memerintahkan kepada PTPN 5 untuk segera menyelesaikan itu. Apa sikap daripada PTPN 5? Sampai hari ini dari PTPN 5 tidak ada jawaban sedikit pun. Surat dari Kementerian Mensesnek itu tidak dihargai oleh PTPN 5. Kalau Pak Erick Thohir juga tidak merespon dengan baik, saya sebagai Ketua Al-Nusa berusaha sedapat mungkin menemui Pak Jokowi sebagai Presiden Republik Indonesia. Di level menterinya kurang respon atas apa yang sudah dilakukan beliau. Pemirsa Nawacita Politik TV, kembali ketemu dengan saya, Otto Lijebua, dalam acara Sekaranglah Waktunya. Di studio Nawacita Politik TV hadir tamu saya di sore hari ini, Pak Masrul Ali. Selamat sore, Pak Masrul. Sore. Apa kabar? Baik. Terima kasih. Pak Masrul Ali ini, beliau adalah Wakil Ketua Perjuangan Tanah Ulayat Nini Mamak, Desa Gobak, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Di studio Nawacita hadir juga mendampingi Pak Masrul Ali, ada Pak Jairudin sebagai Bendahara Perjuangan Tanah Ulayat Nini Mamak, ya, Desa Goba. Juga ada Pak Jakar Naik sebagai Ketua BPD Desa Goba. Dan ada juga Pak Samsir sebagai tokoh masyarakat, mewakili tokoh masyarakat Desa Goba, hadir di studio Nawacita Politik TV. Dan ada Pak Thomson Manurung, beliau adalah Ketua Umum Aliansi Nusantara Bersatu. Pemirsa Nawacita Politik TV, saya ingin berbincang dengan Pak Masrul Ali. Pak Masrul Ali, kira-kira apa maksud dan tujuan datang ke studio ini? Terima kasih. Pertama sekali kami ucapkan kepada media Nawacita Televisi yang telah bersedia menerima kami untuk menyampaikan aspirasi masyarakat kami tentang pencaplokan yang dilakukan oleh pihak PTPN 5 Kebun Sungai Pagar. Nah, bisa menceritakan kronologis sampai mengapa bisa terjadi pencaplokan tanah ini maksud? Dapat juga kami sampaikan di sini bahwasanya kronologis daripada permasalahan yang telah terjadi selama ini, di mana tanah yang dirampas ataupun yang dicaplok oleh PTPN 5 itu berasal daripada tanah olahan masyarakat ataupun orang tua kami yang dahulu, di mana tanah ini sudah menjadi turunan dari nenek moyang kami sampai kepada kami. Dan pada tahun 1980, tanah ini sudah menjadi program PRPTE-nya pemerintah, yaitu karet berokulasi. Namun setelah karet ini berumur lebih kurang 6 tahun, itu tepatnya pada tahun 1985, kontraktor daripada PTPN 5 itu mencaplok atau merampas tanah ini dengan melakukan perampasan penebangan itu pada malam dan siang hari. Paginya masyarakat kami masih menderes karet ini dan malamnya sudah tumbang. Dan kejadian ini pada tahun 1985 ini sudah terjadi gejolak, di mana atas perampasan yang dilakukan oleh pihak PTPN ataupun kontraktor daripada PTPN 5, itu pada gejolak tersebut itu sampai terjadi meninggalnya 2 orang daripada kontraktor PTPN 5. Dan sehingga setelah terjadinya perselisihan tersebut, PTPN 5 berhenti mengambil tanah itu sampai di situ. Dan sehingga setelah kami lakukan pengukuran, tanah yang dicaplok ataupun yang dirampas oleh PTPN 5 itu lebih kurang 1.400 hektar. 1.400 hektar? Ya. Berarti jauh sebelum PTPN 5 ada di situ, berarti keluarga Mama Ninik ini memang sudah ada di sana? Betul. Jauh sebelum PTPN 5 berada di
wilayah Desa Goba, namanya wilayah Desa Goba, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Jauh sebelum keberadaan PTPN 5, di situ sudah menjadi tanaman ataupun olahan daripada masyarakat situ secara turun-temurun. Nah, yang memiliki sekitar 1.400 hektar tadi yang dicaplok ini tadi, itu kira-kira berapa keluarga? Jadi setelah kami ambil data daripada masyarakat, itu lebih kurang 1.000 kakak. 1.000 kakak? Ya. Luar biasa juga ya. Nah, setelah dicaplok oleh PTPN 5, apa yang dilakukan oleh masyarakat Goba? Setelah dicaplok oleh PTPN 5, masyarakat kami, masyarakat Goba, itu telah berupaya untuk membawa jalur ini dari tahun 85, itu melalui baik Bupati, Gubernur, menyurati agar supaya ada penyelesaian yang dilakukan antara masyarakat dengan pihak PTPN 5. Namun pada saat itu mungkin karena razimnya ataupun lazim Orde Baru, sehingga apa yang kita usahakan dan kita upayakan itu selalu tidak menempuh ataupun mendapatkan hasil. Tapi sudah menempuh apa saja? Jadi setelah begitu lama kita melakukan menyurati daripada pihak pemerintahan, karena mungkin masyarakat kami pada waktu itu juga sudah capek setelah terjadinya reformasi pada tahun 1999, tepatnya itu di Januari 1999, dibuatlah kesepakatan kita harus duduki lahan yang 1.400 hektar ini. Oke, masyarakat punya inisiatif mau duduk di lahan yang sedang dicaplok tadi, sudah diambil oleh PTPN 5? Betul, masyarakat menduduki lahan yang 1.400 ini pada tahun 1999, maka pada waktu itu pihak PTP sudah merasa terganggu. Oke. Dan akhirnya dari perbuatan ataupun demo yang kita laksanakan pada waktu itu, di tahun 1999 itu, maka pihak PTPN 5 mengajukan kesepakatan agar kita berdamai. Oke, jadi mereka punya inisiatif untuk berunding lah dengan masyarakat. Betul sekali. Ya, kira-kira apa hasil yang didapat? Jadi dari perundingan yang dilaksanakan pada saat itu, yang pertama sekali yang tertuang di dalam surat kesepakatan bersama itu pada bulan Januari 1999, di mana lahan yang 1.400 yang telah digarap oleh pihak PTPN 5 itu tetap dimanfaatkan oleh pihak PTPN 5, dan pihak PTPN 5 akan membangun kebun dengan pola KKPA itu sebagai sagu hati dari pemanfaatan yang 1.400. Mereka bersedia membangun 2.000 hektar yang mana lahannya itu disediakan oleh masyarakat. Nah, itu sudah terlaksana? Jadi sampai hari ini dari kesepakatan di 1999, PTPN 5 hanya melaksanakan kewajibannya yaitu sebanyak 380 hektar. Itu pun dilaksanakan dalam dua tahap. Tahap pertama yaitu di tahun 2001, itu mereka laksanakan itu lebih kurang 100 hektar, dan di tahap kedua itu mereka laksanakan di 280 hektar. Sehingga dari janji yang harus mereka tanam itu mereka telah mengingkari sebanyak 1.620 hektar. Iya, belum seperempat mereka yang tanam. Betul. Sesuai dengan perjanjian. Iya. Nah, apa sikap masyarakat ketika sudah terjadi tapi ternyata tidak seperti apa yang sudah dijanjikan? Jadi setelah ini dari pihak PTPN tidak lagi sanggup untuk melaksanakan pembangunan ini, masyarakat telah mencoba berupaya kembali karena ini gagal dalam melaksanakan kewajibannya atau janjinya. Masyarakat pada waktu mencoba menyurati pihak PTPN 5
pemerintahan, bahkan dari masyarakat udah mencoba juga menyurati ke sampai pemerintahan pusat, itu Bapak Presiden. Namun pada waktu itu mentok di tahun 2019 diadakanlah pertemuan waktu itu yang diapakan oleh Gubernur Riau. Jadi dari pertemuan yang dilakukan antara masyarakat dan pihak PTPN dan yang diapakan oleh Gubernur Riau, pihak PTPN tetap tidak mau melaksanakannya. Dengan alasan? Dengan alasan karena mereka sudah membangun 380 hektar dan kami tidak akan melaksanakannya karena kami sudah melaksanakan sesuai, walaupun tidak sesuai tapi kami sudah melaksanakan. Jadi apabila masyarakat merasa tidak senang, kami dari pihak PTPN 5 menunggu bapak-bapak di jalur hukum. Oh, justru yang mereka disampaikan ketika difasilitasi oleh gubernur. Iya. Nah, tadi kan berarti kan ada 1.620 lagi yang belum ya? Betul. Tapi kan perjanjian awal artinya tanah, lahan itu disiapkan oleh masyarakat yang 2.000 hektar. 2.000. Masyarakat sudah menyiapkan 2.000 hektar lahan. Artinya kan PTPN 5 makanya menanamkan. Jadi dari yang disediakan oleh masyarakat yang 2.000 hektar ini, hanya yang dikerjakan oleh pihak PTPN 5 yaitu 380. Jadi mereka tidak melaksanakan seluas 1.620 hektar. Nah, setelah selesai pertemuan dengan gubernur, PTPN 5 artinya kita tunggu di jalur hukum. Betul. Nah, apa yang dilakukan oleh masyarakat Goba? Jadi setelah melalui beberapa kali pemikiran dan kita adakan musyawarah untuk persoalan ini, sehingga pada tahun 2022 kita masyarakat sepakatlah untuk menempuh jalur hukum, di mana didaftarkan permasalahan ini di Pengadilan Negeri Bangkinang. Ya. Dan di Pengadilan Negeri Bangkinang kita dimenangkan, sehingga PTPN 5 itu menaik tingkat banding, dibanding putusannya tetap menguatkan putusan yang di Pengadilan Bangkinang. Dan sekarang PTPN 5 sudah meningkatkan lagi ke kasasi dan kita tetap ikuti. Apa putusan Pengadilan Negeri Bangkinang? Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang yaitu Wan Prestasi. PTPN 5 Wan Prestasi. Wan Prestasi. Oke, berarti itu artinya gagal memenuhi perjanjian. Betul sekali. Dan di Pengadilan Tinggi, PTPN 5 diharuskan membangun kebun seluas 1.620 hektar, dan apabila putusan ini sudah menjadi ingkrah, PTPN tidak melaksanakan putusannya, kewajibannya, maka didenda per harinya 1 juta setelah putusan ini ingkrah. Per hari? Per itu hari. Putusan 2022? Iya. Ya, tahun 2022 itu kan? Keputusan itu di 2022, namun mereka kan tetap sampai sekarang kan masih kasasi. Oke, masih kasasi. Nah, kalau kerugian secara uang berapa? Kalau dengan uang? Jadi kemarin kami sudah mengajukan juga ke pengadilan, itu kerugian yang kami alami itu sebesar 398 miliar lebih kurang. 398 miliar dari tanah yang 1.400 yang sudah dikuasai sekarang oleh PTPN 5. Oke, sekarang kasus ini ada di via kasasi. Kasus ini sekarang sudah berapa lama di kasasi? Di pihak kasasi itu udah berjalan lebih kurang 1,5 bulan. 1,5 bulan ini sekarang kasus di tangan di kasasi ya? Di kasasi. Nah, apa yang diinginkan oleh teman-teman dalam permasalahan ini? Jadi kesimpulan yang kami inginkan sesuai dengan musyawarah di lembaga adat yang sudah kami kesepakatan bersama dengan tokoh-tokoh adat, tokoh masyarakat,
karena kegagalan yang dilakukan oleh PT PN 5, kami menginginkan tanah yang selama ini dimanfaatkan oleh PT PN 5 kembalikan kepada masyarakat kami. Dan kalau memang ada hal-hal yang lain, itu mungkin kita musyawarahkan atau duduk bersama. Itu harapan daripada masyarakat Goba. Ya, betul. Ya, yang pertama tadi, mereka menginginkan tanah yang sudah dikuasai oleh PT PN 5 dikembalikan kepada masyarakat Goba, atau ada solusi lain. Ya. Dalam hal katakanlah, kalau mereka mau ganti uang lah, dengan 398 miliar tadi, apakah itu bisa menjadi solusi? Yang jelas kalau memang ada itikat baik daripada perusahaan, kita pengennya itu duduk bersama dan nanti kita musyawarahkan di dalam pertemuan itu. Oke, masyarakat Goba pernah nggak mengirimkan surat ke BUMN? Karena PT PN 5 itu di bawah BUMN. Jadi kita sudah melayangkan surat ke BUMN itu di bulan 4 kemarin, bulan 3 kemarin. Oke, tahun ini ya? Tahun ini, itu kita udah surati, malahan kita juga sudah meminta kepada Menteri BUMN untuk audiensi kita pertemuan. Namun sampai hari ini surat kita belum dijawab. Dan kita memang sudah pernah juga memasukkan surat di Maret kemarin juga itu ke Presiden, dan dari jawaban dari Kepresidenan yaitu Mensesnek itu menyurati pihak PT PN 5 agar persoalan ini diselesaikan sebaik-baiknya. Namun setelah kami minta pertemuan dengan pihak PT PN 5, sampai hari ini kami tidak dilayani. Oke, surat Seknek sudah sampai ke masyarakat Goba? Yang Udah. meminta supaya PT PN 5 menyelesaikan masalah ini? Sudah sampai, malah kami sudah pegang. Oh, surat dari Mensesnek. Mensesnek ya? Oke. Nah, apa pesan kepada Erick Thohir kalau dia mendengar podcast ini? Pesan kepada Bapak Menteri Erick Thohir, Menteri BUMN, kami berharap dari masyarakat Desa Goba, kami menginginkan penyelesaian permasalahan ini, tanah kami ini diselesaikan dengan sebaik-baiknya agar kita bisa sama-sama menikmati dan tidak saling dirugikan dari perjanjian yang sudah pernah kita lakukan. Terima kasih Pak Masrul Ali. Tadi surat dari Mensesnek yang mengirimkan memerintahkan kepada PT PN 5 untuk segera menyelesaikan itu. Ya. Apa sikap daripada PT PN 5? Jadi sikap daripada PT PN 5, kami sudah mendatangi kantor PT PN 5 untuk menanyakan surat yang diberikan oleh Mensesnek. Namun sampai hari ini dari PT PN 5 tidak ada jawaban sedikit pun. Nah, apakah itu berarti PT PN 5 tidak merespon, menghargai surat dari Kementerian Sesnek? Jadi kalau kami menilai surat dari Kementerian Mensesnek itu tidak dihargai oleh PT PN 5. Ya, ini juga bisa pembangkangan juga. Iya, betul. Baik. Pemirsa Nawacita Politik TV, demikian tadi diskusi saya dengan Pak Masrul Ali, Wakil Ketua Perjuangan Tanah Ulayat Nini Mamak di Desa Goba, Kecamatan Tambang, ya, Tambang, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Mari kita doakan bersama supaya persoalan ini bisa terselesaikan dengan baik. Dan kita berharap Pak Menteri Erick Thohir, Menteri BUMN, kalau mendengar podcast ini bisa membantu masyarakat Indonesia yang ada di Kampar, Riau. Terima kasih. Pak Thompson, sebagai Ketua Aliansi Nusantara Bersatu, bagaimana Pak Thompson melihat persoalan yang sedang dialami oleh masyarakat Goba tentang tanah mereka yang dikuasai oleh PT PN 5 tanpa ada ganti rugi? Ini yang saya sudah lakukan, pendekatan kepada masyarakat, dan saya sudah turun ke bawah, langsung melihat persoalan itu di tengah-tengah masyarakat Goba. Dan ada beberapa yang sudah memang mereka tempuh, dan ada surat dari Seknek untuk mengingatkan Menek BUMN dan BUMN Pelat Merah yaitu PT PN 5 supaya diselesaikan dengan baik. Tetapi apa yang terjadi? Ya. Sampai hari ini
Menteri BUMN ataupun Dirut PTPN 5 tidak ada melaksanakan apa yang sudah disurati oleh Menseknek, yang dalam hal ini perpanjangan tangan dari Presiden Jokowi. Ya. Dan ini saya sangat-sangat sebagai pendukung Jokowi, sebagai relawan Jokowi, saya sangat kecewa dengan perbuatan atau perlakuan yang dilakukan oleh PTPN 5 yang tidak melaksanakan kesepakatan yang sudah mereka lakukan. Jadi itu aja harapan saya kepada Pak Erick Thohir sebagai Menek BUMN, segera melaksanakan ini atau membuat suatu pertemuan supaya hal ini bisa ditindaklanjutin. Apalagi Menseknek sudah menyurati Menek BUMN dan PTPN 5 supaya segera menyelesaikan dengan bijak dan berkeadilan. Itu harapan saya sebagai Ketua Al-Nusa yang mendampingin bapak-bapak ini dari Desa Goba, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Iya, mereka datang ke Jakarta ini membawa kendaraan sendiri, berjuang sendiri dengan biaya sendiri sampai di Jakarta. Ya, itu ya Pak. Ya, memang mereka. Dan masyarakat yang dirugikan bukan dalam jumlah yang sedikit. Jumlah yang mengalami kerugian akibat ini kurang lebih 1.000 keluarga. Nah, setelah ada surat dari Menteri Sekretaris Negara yang ditujukan kepada PTN 5, tentu tembusan kepada Menteri BUMN, dalam hal ini Pak Erick Thohir. Apakah ada langkah mau bertemu dengan Pak Erick Thohir? Langkah-langkah itu memang sudah kita lakukan. Mulai dari kemarin KSP menerima bapak-bapak ini untuk menjelaskan duduk persoalan. Dan selanjutnya kita akan tempuh jalur-jalur yang menurut kita lebih baik. Misalnya menemui Pak Erick Thohir sebagai Menteri BUMN. Sebagai Menteri BUMN. Bila perlu nanti kalau Pak Erick Thohir juga tidak merespon dengan baik, saya sebagai Ketua Al-Nusa berusaha sedapat mungkin menemui Pak Jokowi sebagai Presiden Republik Indonesia yang saya anggap dan saya hargain beliau atas kebijakan yang merakyat. Tetapi di level menterinya kurang respon atas apa yang sudah dilakukan beliau. Ya, terima kasih.